Ya, organisasi sosial kemanusiaan dan medis yakni Medical Emergency Rescue Committee yakni MERSI meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya nyata pembelaan terhadap rakyat Gaza Palestina seiring makin kritisnya kondisi di sana. Hal ini dikemukakan oleh MERSI melalui surat terbuka terhadap Presiden Joko Widodo yang dikirim melalui sejumlah redaksi media termasuk TV One. Ya pemirsa, kita kembali terhubung dengan Mas Hussein. Halo Mas Hussein. Halo, selamat siang Mas Hussein. Selamat pagi, waktu Ya, Gaza. selamat pagi waktu Gaza. Mas Hussein, seperti apa suasana di sana? Apakah Gaza kali ini sudah betul-betul gelap gulita? Ya, kalau sejak semalam ini memang serangan-serangan udara Israel mentarget rumah sakit yang ada di Gaza, terutama di Rumah Sakit Ashifa. Kalau di Rumah Sakit Indonesia, serangan udara ini menyasar sekitar area luar pagar rumah sakit. Tapi kalau di Ashifa, rumah sakit utama di Gaza ini sudah memang diserang bagian dalamnya di unit bersalin, unit operasi bedah. Bahkan tadi malam itu 2 roket dari tank baja Israel ini menyasar ruangan ICU di Ashifa. Kabarkan beberapa orang syahid di Mujamma Ashifa, Rumah Sakit Ashifa, dan juga kerusakan sangat parah. Sementara ada puluhan jenazah korban jiwa yang tidak bisa dievakuasi di halaman Rumah Sakit Ashifa. Ya, kami turut prihatin tentunya. Lantas bagaimana dengan kondisi di Rumah Sakit Ashifa? Apakah masih dapat beroperasi, Mas Hussein? Memang sudah 3 hari terakhir ini sejak diumumkannya tidak ada bahan bakar untuk mengoperasikan Ashifa sendiri, sebenarnya sudah tidak dikatakan beroperasi lagi karena sudah tidak ada fasilitas, sudah tidak ada kemampuan. Jadi korban-korban yang dibawa ke Ashifa ini hanya bisa mendapatkan perawatan ringan, meskipun korban luka tersebut itu korban luka yang sangat parah. Sekali lagi ya, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk merawat mereka, bahkan sudah masuk kategori tidak beroperasi. Jadi seluruh rumah sakit dari wilayah Gaza Tengah sampai wilayah utara, termasuk Rumah Sakit Indonesia, itu dikategorikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina sebagai rumah sakit yang sudah tidak lagi beroperasi. Artinya hingga saat ini seluruh rumah sakit yang ada di Gaza telah diserang oleh bom-bom. Tidak ada lagi yang bisa untuk beroperasi. Rumah sakit yang berada di Gaza, dari Gaza Tengah ke wilayah utara. Jadi sekarang rumah sakit yang masih beroperasi itu di wilayah selatan. Ada namanya Mujamma Nasir, ada juga Syuhada Al-Aqsa dan Rumah Sakit Eropa. Oke, ada 3 rumah sakit yang masih beroperasi di wilayah selatan. Namun apakah memungkinkan untuk para korban yang kini lokasinya tidak berada di wilayah selatan untuk bisa termobilisasi ke arah selatan dengan tidak adanya bahan bakar? Nggak bisa. Jadi rumah sakit di utara ini selain mereka sudah tidak bisa beroperasi, mereka juga tidak bisa mengevakuasi para korban luka maupun korban jiwa. Bahkan di Rumah Sakit Al-Quds semalam kami mendengar kabar bahwa ada beberapa bayi yang sudah meninggal karena terpaksa dikeluarkan dari inkubator karena tidak ada lagi listrik di ruangan inkubator itu. Jadi beberapa bayi sudah dilaporkan meninggal. Begitu juga di Rumah Sakit Ashifa banyak korban-korban kritis yang meninggal karena tidak ada oksigen dan tidak ada listrik untuk merawat mereka. Lantas penanganan terhadap korban-korban ini akan seperti apa, Mas Hussein, di sana? Selama bahan bakar tidak masuk, selama obat-obatan tidak masuk, saat korban-korban luka yang ada di rumah sakit itu tidak bisa dirawat, dan mereka saat ini sedang mengalami pembunuhan secara perlahan-lahan. Baik, kemana mereka untuk berlindung? Apakah ada tempat yang aman dari serangan bom?
tidak ada tempat yang aman di Gaza, dari wilayah utara Beit Hanun sampai wilayah selatan Rafah. Semua memiliki potensi yang sama menjadi target serangan Israel. Lantas bagaimana kondisi para pengungsi dan juga tim dari INH? Mas Hussein sendiri, ada berapa orang tim yang dikirim ke Gaza? Dari INH kami hanya ada saya dan tim lokal yang sampai kemarin masih bertugas untuk menyalurkan bantuan obat-obatan dan makanan. Namun masyarakat Indonesia sendiri di Gaza ini WNI hanya tinggal 4 orang, saya 1 orang dan ada 3 orang lagi di rumah sakit Indonesia. Ya, kami juga sama kondisinya, tidak beda dengan warga lain, warga Gaza yang ada di pengungsian, juga baik yang ada di sekolah-sekolahan PBB, yang ada di rumah sakit. Jadi sekali lagi, semua area-area yang ada di Gaza ini tidak ada yang aman dari serangan. Bahkan semalam pengungsian di salah satu rumah sakit juga menjadi target. Kemarin juga ada pembantaian menyasar ke beberapa sekolah yang ada pengungsi di sana. Dan juga semalam ada serangan juga di pemukiman pengungsian Jabalia di wilayah utara. Artinya kalau saya bisa katakan dengan bahasa sederhana, kami semua 2,2 juta warga yang ada di Gaza ini sedang menanti giliran untuk menjadi target serangan berikutnya tanpa ada area yang bisa melindungi kami dari risiko dan potensi menjadi target serangan udara Israel. Bagaimana masyarakat di sana bisa bertahan hidup untuk beristirahat, ke toilet, makan, dan minum? Untuk yang para pengungsi ini mereka tidak bisa hidup secara normal ya, karena sekali lagi sekolah-sekolahan yang dijadikan pengungsian itu tidak didesain untuk menjadi pengungsian, itu hanya sekolahan biasa. Dan di sana tidak ada MCK yang memadai, dan juga kita sekarang sudah masuk musim dingin, mereka tidak memiliki selimut-selimut yang hangat untuk melindungi anak mereka dari dinginnya udara malam. Dan juga penyakit ini sudah tersebar, penyakit menular itu sudah banyak, wabah itu sudah banyak tersebar menjangkiti para pengungsi baik yang ada di sekolahan maupun pengungsi yang ada di rumah sakit. Terutama di rumah sakit ini kan tempatnya tidak higienis, artinya sangat sensitif ya menuju rumah sakit. Ketika rumah sakit ini berubah menjadi pengungsian, ini benar-benar sebuah bencanaan gitu. Kalau saya melihat dari visual yang kami terima, contoh korban luka bakar, korban luka operasi yang ada di rumah sakit itu, mereka ya sudah tidak bisa lagi dirawat, sudah lukanya sudah terlihat ada, mohon maaf ya, belatung, kemudian juga nanah yang semakin menyebar ke seluruh tubuh. Sekali lagi, ini adalah genosida yang sangat masif terjadi di hadapan miliaran pasang mata. Ya, Mas Hussein, apakah bantuan ini sudah bisa masuk ke Gaza atau masih terblokade? Sudah 2 hari ini pintu perbatasan tertutup, ya tidak bisa dilalui, dan bantuan memang sudah mulai masuk sejak 2 minggu terakhir. Namun dari rilis resmi Palang Merah Internasional yang ada di Gaza menyebutkan bahwa sejauh ini 36 hari Gaza dibombardir, baru 4% bantuan yang benar-benar bisa disalurkan ke wilayah Gaza. Apakah ada upaya untuk melakukan serangan balik yang dilakukan Hamas untuk bisa menangkal Israel ini terus melancarkan serangannya? Kalau serangan balasan terus dilakukan, namun sebatas serangan balasan terhadap tank-tank baja dan pasukan darat Israel. Memang sudah sejauh ini, sejak dimulainya perang operasi darat yang berlangsung sejak seminggu lalu, pihak pejuang Gaza melaporkan sudah menghancurkan 160 tank baja Israel. Ya, baik.
Mas Hussein, terima kasih. Aktivis kemanusiaan INH, kami berharap juga keselamatan untuk Mas Hussein dan tim dan seluruh masyarakat di Gaza, Palestina.